Inilah hamparan kayu-kayu gelondongan yang hanyut saat air bah menghanyutkan permukiman warga. Munculnya ribuan kayu ini menjadi anomali paling mencolok dalam bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah yang menerjang permukiman, tapi juga lautan batang kayu raksasa. Pemandangan ini seketika memicu gelombang tanda tanya publik. Masyarakat bertanya-tanya, dari mana asal kayu-kayu ini? Mengapa begitu banyak kayu yang seakan sudah disiapkan bak hasil tebangan? Siapa yang menebangnya dan mengapa ditinggalkan di hulu? Apakah ini murni amukan alam atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya? Dalam suasana silang sengkarut, para pejabat juga tak kunjung memberikan jawaban pasti. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. DPR dan MPR meminta pemerintah mengusut dugaan pembalakan liar, menyusul banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut dalam banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera. Desakan ini salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Apalagi kayu-kayu ditemukan tanpa kulit dan diduga merupakan sisa hasil penebangan di wilayah hulu sungai. Menurut Edi, pengusutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penebangan dilakukan sesuai aturan. Pemerintah disebutnya bisa menelusuri perizinannya. Namun jika dilakukan secara ilegal, maka pelaku harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya penegakan hukum diperlukan agar menimbulkan efek jera sehingga kejadian serupa yang menyebabkan bencana alam tidak terjadi lagi. Senada Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut banyaknya kayu gelondongan yang tiba-tiba muncul saat banjir bandang. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Alex menyebut pihaknya akan memanggil Menteri Kehutanan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Nah, ini yang mesti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk fokus lebih dulu selama masa tanggap darurat ini. Kemunculan kayu gelondongan dalam banjir Sumatera turut menjadi perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum mengetahui asal-muasal kayu gelondongan tersebut. Hal ini disampaikannya usai melakukan rapat koordinasi sejumlah kementerian dan lembaga pada Senin 1 Desember 2025. Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ya, ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk, itu belum tahu. Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana. Selanjutnya, Tito akan melakukan investigasi dengan aparat untuk mencari tahu asal-muasal kayu gelondongan ini. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution turut angkat bicara terkait video yang menunjukkan banyak kayu gelondongan terseret arus banjir di Sumatera Utara. Ia menegaskan akan mengecek apakah keberadaan kayu itu berkaitan dengan pembalakan liar. Saat ini pihaknya tengah berfokus pada penanganan korban banjir dan juga longsor. Ya nanti kita lihat ya. Yang pasti untuk saat ini kita fokusnya evakuasi warga dan juga mempercepat logistik dan kebutuhan warga, baik kebutuhan makan, kebutuhan kebutuhan hari-harinya seperti anak bayi butuh diapers, popok, kebutuhan untuk ibu-ibu dan yang lain-lain seperti itu yang sedang kita ingin dorong segera.
Senada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menyebut masalah ini akan dibahas usai masa tanggap darurat selesai. Kita fokus ke tanggap darurat. Setelah ini tanggap darurat, kita akan melangkah berikutnya ke pemulihan. Tentu saja sebagaimana kita menangani bencana banjir Jabodetabek beberapa waktu yang lalu, kita juga menyisir permasalahan sampai ke hulu. Jadi itu pasti nanti akan menjadi bagian dari pembicaraan kita setelah tanggap darurat. Tapi kita sekali lagi ini masalah nyawa manusia, masalah kemanusiaan yang harus kita tangani secara cepat dan masif. Pihak Kementerian Kehutanan atau Kemenhub turut menelusuri asal-muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum atau Dirjen Gakum Kehutanan Kemenhub Dwi Januanto Nugroho menduga kayu-kayu itu milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain atau APL. Menurutnya, Gakum Kemenhub kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Sejumlah kasus ditemukan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun sebelum ini Dwi sempat membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir merupakan hasil pembalakan hutan. Ia mengatakan kayu gelondongan itu berasal dari pohon-pohon tua dan lapuk yang tumbang terbawa banjir. Kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan, kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di negeri yang berkali-kali terpuruk dalam luka yang sama, kita kembali disuguhi pertanyaan yang mengusik nurani. Bencana banjir bandang kali ini tak hanya membawa air dan lumpur, tapi juga menyingkap apa yang tersembunyi di hulu saat ribuan gelondongan kayu tersapu derasnya banjir. Dari mana kayu-kayu ini berasal? Siapa yang bermain di hulu? Semua masih misteri, sebab pemerintah dan pejabat sibuk berspekulasi saat isu pembalakan liar menggema. Banjir boleh jadi datang dari langit, tapi kayu-kayu rapi terpotong itu jelas bukan kiriman hujan. Ada yang menyebut hasil tebangan sah yang belum sempat diangkut. Ada pula yang berdalih bahwa itu hanya pohon lapuk yang tumbang dan terpilin arus. Namun di tengah silang pendapat itu, satu hal tetap tak terbantahkan. Lingkungan kita sudah lama dijarah dan pengawasannya sering terlambat, baru datang usai bencana jadi berita. Selama hutan ditebang lebih cepat daripada kebijakan ditegakkan, maka setiap banjir bukan lagi musibah, tapi peringatan keras yang tak kunjung dipelajari. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.